Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa, pada malam hari ini kita kembali berkumpul. Kita akan memulai ibadah setia kita pada malam hari ini. Walaupun malam hari ini ibadah kita terbatas oleh layar HP ataupun layar laptop, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kita percaya ketika pujian, ketika penyembahan kita naikkan, ada kuasa, ada kekuatan baru yang Tuhan tanam dalam setiap hati kita, bahwasanya Allah sungguh baik buat kita. Tuhan, terima kasih Bapak. Allah, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Bapak. Jikalau pada malam hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini Tuhan, kami boleh duduk di ruang tamu, di ruang keluarga, di rumah demi rumah Tuhan, untuk mengikuti persekutuan bersama-sama dengan Engkau Bapa. Kami percaya Bapa, ketika kami ibadah pada malam hari ini, ketika kami menaikkan pujian dengan sepenuh hati kami Bapa, Allah sedang bekerja untuk kami. Setiap permasalahan yang kami tinggalkan sesaat pada malam hari ini, kami percaya Allah sedang berperang untuk kami Tuhan. Kami mau letakkan setiap permasalahan kami sejenak, kami mau letakkan setiap ketakutan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya malam hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu diberikan kepada kami. Kuasa dari Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub menaungi setiap kami Tuhan, mulai malam hari ini sampai kepada waktu Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Kami percaya Tuhan, mengingat hari ini adalah hari kemerdekaan, masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia Tuhan. Setiap kami yang masih terbelenggu oleh sakit penyakit, setiap kami yang masih dibelenggu oleh ketakutan apapun itu, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini Allah memerdekakan setiap kami atas setiap ketakutan kami, atas setiap pergumulan kami, karena kami percaya Allah yang kami sembah tidak pernah berubah dahulu, sekarang dan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih God, terima kasih Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih God. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami di dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih, terima
Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku. Haleluya Tuhan, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, ya Allah, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bukan karena kuat kami Tuhan, bukan karena gagah kami Tuhan, bukan karena kuat kami Tuhan, kami boleh ada di tempat ini sekarang ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan kekuatan-Mu ya Allah. Ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Namanya sehedene, namanya sikidini ya Allah. Bukan namanya sehedene, namanya sehedene. Bukan namanya sikidini ya Allah. Ucap syukur ya Allah. Ucap syukur. Ucap syukur ya Allah. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur. Ucap syukur ya Allah. Ucap syukur. Syukur ya hanya di dalam nama Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari setiap jemaat kita katakan terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Benar Tuhan, bahwasanya setiap apapun yang boleh kami lalui Tuhan, setiap ketakutan kami, setiap kegagalan kami Tuhan, setiap hal yang kami merasa kami tidak nyaman Tuhan, setiap hal yang kami merasa kami tidak berhasil, kami tidak bisa memenuhi setiap keinginan kami Tuhan, tapi kami bersyukur, kami ingin mengucap syukur, mengucapkan shalom, mengucapkan syukur untuk setiap kondisi kami hari-hari ini Tuhan, baik ataupun buruk itu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengatakan bahwa kami bersyukur, kami mengenal Allah seperti-Mu Tuhan. Kami
Kami bersyukur kami ada di bangsa ini Tuhan, di bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa ini di tahun yang ke-75 Indonesia merdeka Tuhan. Tahun yang sudah tidak mudah lagi Tuhan, tapi iblis terus menerus mengganggu bangsa ini, mengacau bangsa ini Tuhan. Tapi kamu mengatakan kepada iblis, "Hei iblis, di manakah sengatmu?" Kami ada untuk bangsa ini, kami mau berdiri untuk negeri ini, dan kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Lord. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang kulihat. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari katakan, kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup jalan-jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, waktu selanjutnya kami serahkan, kami berdiri
Kami bersyukur kepadamu malam hari ini Tuhan, oleh anugerah-Mu kembali kami ada menghampiri hadirat-Mu. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami, penyembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami yang di studio, yang ada di rumah, dimanapun yang hari ini mengikuti live streaming ini, biarlah apa yang menjadi kami kerjakan pada malam hari ini benar-benar boleh menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Urapi kami, beri kami hati yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan, merdeka. Merdeka yang kita bersyukur, kita ada satu peristiwa-peristiwa yang berurutan pada hari-hari ini. Hari Minggu kita ikut ibadah bersama-sama bagaimana tanggal 16 Agustus secara heroik bangsa Indonesia, khususnya generasi muda di bawah pimpinan Sukarni, Khairul Saleh, bersama-sama membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendorong, mensupport mereka supaya mereka memiliki keberanian untuk memproklamirkan bangsa Indonesia. Dan pada hari berikutnya, hari Jumat 17 Agustus 1945, 75 tahun yang lalu, pada jam 10 lewat sedikit, maka bangsa Indonesia benar-benar memproklamirkan kemerdekaannya yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Lalu pada tanggal 18 Agustus kemarin ada peristiwa besar yang juga terjadi atas bangsa ini, di mana BPUPKI menjadikan atau memberikan mandat untuk Soekarno dan Hatta menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama. Dan pada hari itu juga 18 Agustus ditetapkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang ada rumusannya ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hari ini 19 Agustus 1945, 75 tahun yang lalu, berarti satu hari menikmati satu euforia kemerdekaan. Dan khususnya pada malam hari ini, setelah 75 tahun, besok pagi malam hari ini di seluruh Indonesia khususnya, kita bersama-sama di khususnya kaum muslimin memperingati malam tahun baru Hijriah, tahun 1442 Hijriah. Tahun kemenangan, tahun baru yang merupakan tahun kemenangan. Dan tentunya malam hari ini juga kami bersama-sama mengucapkan selamat tahun baru 1442 Hijriah, sehingga dengan tahun yang baru ini kita punya semangat baru untuk membangun bangsa Indonesia. Dan sama-sama bangsa lain juga yang hari ini mungkin ada di luar Indonesia mendengarkan, ikut bersama-sama membangun bangsa di mana kita tinggal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema hari ini adalah tema tentang merdeka. Saat itu kita membaca ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 28. Kita akan belajar dari Kejadian 28 ini bagaimana Tuhan merindukan kepada kita untuk menjadi umat yang merdeka. Saudara, 75 tahun merdeka sampai hari ini ada begitu banyak orang yang merasakan bahwa ini belum merdeka. Kenapa? Karena masih terus berjuang. Kenapa? Karena cita-cita kemerdekaan yang ditulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Konsep mencapai masyarakat adil dan makmur tidak seperti tangan dibalik. Sejak 1958 pemberantasan kemiskinan dimulai, tetapi sampai hari ini ternyata kemiskinan tetap ada. Bahkan dengan adanya pandemi COVID ini, kemiskinan juga akan terus meningkat. Maka kita percaya kondisi seperti ini kita sangat membutuhkan Tuhan, supaya bangsa ini, hidup kita, umat Tuhan, dan kita membawa dampak bahwa kemerdekaan terjadi dimulai dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang menikmati Tuhan. Maka kita menikmati kemerdekaan yang sejati. Kejadian 28 ayat 10 dan 11 berkata, maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Kemudian ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, konteks pada permasalahan itu bahwa ini adalah satu masalah yang sederhana sebenarnya, tetapi ini ada menggambarkan tentang bagaimana satu keluarga yang menurut manusia diberkati oleh Tuhan. Secara materi dia diberkati oleh Allah. Kenapa? Karena Tuhan bilang, dan Ishak itu menjadi orang yang kaya, bertambah kaya dan menjadi kaya sekali. Kenapa? Karena dia taat kepada firman. Dimulai ketika dia digerar, di saat dia pergi ke Mesir, ternyata dia tetap setia kepada perintah Tuhan. Dia tetap menabur pada waktu itu dan dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Dan terus Ishak diberkati.
Dan tentunya keluarga ini secara manusia menjadi keluarga yang diberkati luar biasa. Diberikan anak 2 yang terus bertumbuh dengan hebat. Tetapi bibit-bibit ketidaknyamanan terjadi di dalam keluarga itu. Alkitab mencatat dan Yakub menjadi anak kesukaan Ishak. Esau menjadi anak kesukaan Ishak, sementara Yakub menjadi kesukaan Ribka ibunya. Satu konflik yang telah dimulai dari dalam itu, yang tentu secara tidak langsung juga membawa ada satu persaingan. Bagi ibu dan bapaknya juga tentu ada satu persaingan juga, ada satu hal yang membuat mereka masing-masing ingin memberikan lebih kepada anak-anak kesayangannya. Dan itulah yang terjadi dari akhir cerita itu. Kita melihat bahwa kemudian Yakub terpaksa harus melarikan diri. Kenapa? Karena ada ancaman dari Esau ketika Yakub 2 kali menipu. Yang pertama dia menipu ketika Esau kelaparan, habis berburu, dia memasak kacang merah yang begitu harum, lalu kemudian memberikan kepada Esau dengan satu syarat bahwa hak kesulungannya diberikan kepada Yakub. Yang kedua adalah ketika Ishak mau memberkati, maka dia melihat ibunya memberikan satu trik yang luar biasa. Ketika Yakub diberikan dandanan baju yang mirip seperti Esau, sehingga berkat Abraham dan Ishak itu kemudian turun kepada Yakub. Dan Esau menjadi marah. Itulah makanya Yakub menjadi pergi. Saudara perhatikan, ternyata konsep ini menjadi orang yang tidak merdeka. Dia perjalanannya dicatat, tetapi ketika sampai di tanah Luz, yang kemudian Yakub menyebutnya Betel, sejak saat itulah perjalanan Yakub tidak dicatat lagi. Tahu-tahu Yakub sudah ada di Haran di rumah Laban, dan ketika dia di Haran, kita bisa melihat di situ. Ternyata bahwa kemudian Yakub menjadi pribadi yang diubahkan. Kita melihat Yakub ditipu oleh mertuanya 10 kali, tapi kita tidak melihat Yakub menjadi orang yang memberontak. Kenapa? Karena Yakub menjadi orang yang sudah merdeka. Dia tetap bisa menikmati, dan dampak dari itulah maka Yakub menikmati satu penemuan yang luar biasa. Ketika dia berjalan 3 hari perjalanannya dari rumah mertuanya, Yakub diberkati dengan binatang hewan yang begitu luar biasa, sehingga dia juga menjadi diberkati. Lalu dia kembali dengan pikiran yang luar biasa juga merdeka. Kenapa? Dia ingat kepada nazarnya, ingat kepada janjinya untuk mempersembahkan dan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan di sini ada perubahan yang luar biasa dari kehidupan Yakub, dan titik atau turning point dari titik baliknya itu adalah ketika Yakub kemudian menjadi pribadi yang merdeka. Saudara perhatikan, kemerdekaan bukan hanya sekedar bangsa dari penjajah. Sebab kata firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan terus menelan siapa yang lemah. Yang lemah ditelan, tetapi sukacitanya ditelan, damai sejahteranya ditelan, kehidupannya ditelan lagi, sehingga membuat kita seolah-olah menderita. Tapi bagi orang yang ada yang sudah merdeka, kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa yang ada di sekeliling kita sebagaimana Yakub alami, tetapi oleh karena dia memiliki Allah Abraham, Allah Ishak, dan kemudian Allah Yakub yang harus kita percayai. Kisah tentang Yakub ini yang kemudian menjadikan Yakub merdeka untuk menjadikan Allah Yakub menjadi Tuhan dan Allah kita di dalam kehidupan ini. Itulah makanya saudara perhatikan dari mulai awalnya, kenapa? Ketika kemudian Yakub bernazar, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Allahku, ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini satu nazar yang luar biasa dan Tuhan menggenapi itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar bagaimana kita menjadi orang yang merdeka. Sebagaimana Yakub dimerdekakan menjadi pribadi yang diubahkan dari orang yang minder, dari orang yang tidak berdaya menjadi berdaya oleh karena dia bersandar penuh kepada Tuhan. Yang pertama adalah dibutuhkan perlunya bertemu dengan Tuhan, perlunya bertemu dengan Dia. Saudara, banyak orang yang mengaku Kristen, percaya Yesus, tetapi belum pernah menikmati Tuhan. Makanya saya sering katakan dalam buku yang pernah kita terbitkan beberapa tahun yang lalu, Kristen itu yang pertama kepastian atau keyakinan. Keyakinan bahwa setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Keyakinan bahwa sepanjang kehidupan ini Tuhan menyertai. Lalu berikutnya, Kristen itu adalah perubahan hidup. Kenapa? Karena firman Tuhan bahwa disebutkan bahwa kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang.
Jadi perhatikan, Kristen itu adalah perubahan yang di dalam yang akan mengubah kehidupan yang di luar. Sehingga kalau kita menjadi orang Kristen, hidupnya tidak dirubah. Perhatikan di sini, kita menjadi pribadi yang harus introspeksi. Yang ketiga, Kristen itu adalah pengalaman hidup. Pengalaman apa? Pengalaman dengan Tuhan, pengalaman menikmati Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah tergoyahkan. Bahwa pusat kehidupan kita itu bukan kepada dunia. Dunia yang kita punya itu hanya alat saja. Untuk apa? Untuk supaya Tuhan dipermuliakan. Sebab kata firman Tuhan, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, dengan tegas Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Nah berikutnya saudara perhatikan, yang keempat adalah baru buah hidup. Nah kalau kita melihat bagaimana kita bertemu dengan Allah seperti Yakub ini. Yang pertama adalah kita bertemu dengan Allah melalui masalah, sebagaimana yang dialami oleh Yakub. Banyak sekali Alkitab memberikan contoh, teladan kepada kita, bahwa kadang-kadang ini menjadi bagian juga di dalam hidup kita. Ketika hidup kita ini jalannya baik-baik saja, kadang kita penyerahan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhannya menjadi berkurang. Kita memanggil Allah lebih banyak ketika kita ada di dalam persoalan. Dan persoalan yang kita hadapi, sebagaimana yang dialami oleh Yakub itu, adalah satu persoalan yang Tuhan izinkan apa? Supaya kita bisa menikmati Tuhan. Di dalam Ayub di dalam ayat yang ke-10, kalau kita melihat di sini, Yakub itu dalam kondisi sendiri. Biasanya dia ada ibunya yang membela dia. Biasanya ada ibunya yang bersama dengan dia. Tapi sekarang perhatikan, maka Yakub berangkat dari Betseba dan pergi ke Haran. Ribuan kilo harus dia lalui sendiri. Saudara bayangkan, orang yang selalu ada di rumah, karena kata firman Tuhan, Yakub itu lebih banyak di rumah. Sekarang dia harus sendiri. Bagaimana perasaannya? Kesendirian. Akhirnya dalam kesendirian itu kita melihat bahwa Yakub kemudian berani memanggil Tuhan. Artinya apa? Dia benar-benar dalam sendirian itu tidak ada yang diandalkan di dalam hidupnya. Tidak ada yang menjadi sandaran di dalam hidupnya selain kepada Allah. Allah Ishak, Allah Abraham. Demikian juga dalam hidup kita. Tuhan mengizinkan persoalan kepada hidup kita ini supaya kita bisa mengenal Tuhan, bertemu dengan Dia. Secara fisik mungkin kita nggak bisa bertemu, tetapi secara iman bahwa kita bisa kuat, kita bisa melewati itu, kita diberikan satu masalah dan jawabannya, itu karena kita dipertemukan dengan Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga yang kedua adalah bagaimana kita bertemu dengan Tuhan ketika fasilitas yang diharapkan atau apapun yang diharapkan belum nampak. Perhatikan di situ, Betseba, dan bermalam di situ, kata matahari telah terbenam. Saudara perhatikan, dia berjalan punya pengharapan, tapi waktu itu matahari sudah terbenam. Gelap di tengah hutan, hutannya namanya lus, artinya gersang, kering. Tidak ada yang diharapkan di situ. Tetapi dalam konsep tidak ada yang diharapkan itulah ternyata Alkitab mencatat Yakub bermimpi bertemu dengan Allah. Ada tangga dari bumi ke sorga yang turun naik seperti eskalator. Dia bisa bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam kesendirian, di dalam harapan yang belum nampak karena dalam kegelapan, tetapi dia bisa menikmati perlindungan Tuhan, dia bisa menikmati kehadiran Tuhan, dan dia memiliki gairah selanjutnya. Alkitab tidak mencatat perjalanan dari Luz yang kemudian namanya diganti Betel oleh Yakub itu, karena dia sudah bertemu dengan Allah, sampai ke Haran. Tidak lagi diceritakan. Kenapa? Karena itu bukan lagi perjalanan yang menyesakkan, yang menakutkan. Kenapa? Karena dia sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, persoalan itu bukan menjadi satu persoalan lagi, tetapi menjadi tantangan untuk kita bisa melewatinya. Bagaimana? Apalagi bertemu dengan Allah ketika fasilitas kehidupan kurang. Di rumah dia biasa tidur berbantalkan mewah, kasur yang mewah karena orang kaya kan. Tetapi sekarang Alkitab mencatat kasur itu bantalnya pakai apa? Batu. Ya, berbantalkan batu. Kalau tidurnya tergesa-gesa kan bisa gegar otak gitu ya, jedek ke belakang ya, karena lelah banget. Saudara perhatikan, tidur berbantalkan batu tapi dia bisa nyenyak. Ternyata kita bisa melihat ini, nyenyaknya tidur bukan karena tempat tidurnya yang enak kan? Ya kan, mimpinya bukan mimpi dikejar hantu lagi di situ. Mimpinya bertemu dengan Tuhan. Artinya apa? Dalam kondisi yang kehidupan yang kurang, yang sederhanaan, Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Makanya kalau kita sedang dibawa oleh Tuhan hari ini mungkin dalam satu kehidupan yang seolah-olah membuat kita tidak merdeka,
Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan akan ubahkan di situ, bahwa dimanapun dalam kondisi apapun kita bisa menikmati. Alkitab bilang gini, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu ia membaringkan dirinya di tempat itu. Saudara perhatikan, dengan demikian kalau kita bicara tentang batu ini, saudara, apa sih? Yesus katakan kita bertemu dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kenapa? Batu menjadi bantal, batu penjuru. Ya kan, Yesus itu menjadi batu penjuru kita. Kalau kita belajar dari Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20, bersandarkan kepada kekuatan, bersandar kepada Tuhan. Tangga dari bumi ke sorga, tangga menjadi perantara antara dunia dengan sorga, antara bumi dengan sorga. Dan Yesus mati tergantung di kayu salib, di antara dunia dengan sorga. Dia menjadi pengantara bagi kita. Jadi sebenarnya kalau kita mau bertemu dengan Bapa surgawi kita, hanya bisa melalui Yesus. Sebab Yesus katakan, perhatikan kata firman Tuhan, apa kata firman Tuhan? Sebab orang tidak akan bisa menemukan kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Perhatikan, itu kata firman Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jalannya melalui Yesus. Berikutnya kita bertemu dengan Allah melalui doa. Ya, kemarin sudah sering kali kita ungkapkan doa ini. Kenapa? Karena doa ini menjadi jembatan penghubung antara dunia, antara kita dengan Allah. Kalau bicara tubuh ini adalah tubuh, maka kepala ini menjadi berbicara tentang Yesus, maka leher inilah yang menjadi penghubungnya. Doa. Itulah makanya ketika kemudian di Sungai Yabok, Yakub dalam pergumulannya, dia bertemu dengan Allah dengan doa. Meminta, aku tidak akan melepaskan engkau sampai Tuhan menyatakan dirinya. Dan dia benar-benar berkumpul sampai malam semalam suntuk. Dan kata Alkitab, Yakub menang pada waktu itu. Doalah yang membuat kita menikmati kemenangan. Doalah yang membuat kita bisa berdiri. Doa yang bisa menjangkau jauh lebih jauh daripada yang kita bayangkan, yang bisa kita jangkau. Sebab dengan doa kita bisa menjangkau yang di Jakarta. Dengan doa kita menjangkau siapa saja. Maka ketika hari ini kita berdoa bagi bangsa kita lewat pujian kita, kita yang ada di Indonesia, saudara kita mungkin yang ada di luar Indonesia, kita berdoa sebab kesejahteraan kota itu adalah menyebabkan kesejahteraan kita. Kita bisa berdoa bagi bangsa kita. Nah saudara, itulah bertemu dengan Tuhan. Berikutnya yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus mengiring Dia. Saudara perhatikan, kalau kita belajar harus mengiring Dia. Tadi disebutkan, jika engkau memberkati aku, engkau Allahku. Lah kalau tidak, berarti di sini ada satu hal yang kurang, berbicara tentang tingkat kerohaniannya. Bahwa orang diberkati itu kalau berbicara tentang materi saja. Ketika kita ditolong itu, waduh itu kita diberkati. Tapi kalau kita sedang tidak ditolong, seringkali katakan sedang tidak diberkati. Nah konsep ini yang harus dibetulkan dari kehidupan Yakub, ya, dari kehidupan kita. Bahwa kunci orang diberkati mengiring Dia bukan karena kita diberkati kesetiaan oleh karena kita mendapatkan sesuatu yang materi saja. Tapi siapa tahu justru ketika kita dibawa ke tempat yang paling rendah, itulah waktunya kita untuk melejit ke tempat yang paling tinggi. Ketika dibawa ke situasi yang sulit, itulah waktunya kita untuk membuka pintu kesuksesan yang Allah siapkan. Kenapa? Karena banyak orang sudah berjuang, tinggal selangkah lagi memukul hasil, menikmati hasil, orang menyerah. Banyak orang terjadi seperti itu. Nah ini yang Tuhan tidak mau di dalam kehidupan kita. Kita berjalan, berdoa sampai kapan? Sampai menikmati jawaban itu. Kita bekerja sampai apa? Sampai terjadi apa yang Tuhan disiapkan bagi kita. Sebab Tuhan tidak pernah berbohong. Ketika Dia menetapkan masa depan yang penuh pengharapan, pengharapan itu kan berbagai macam. Masing-masing punya talenta, masing-masing punya hak yang Tuhan mau siapkan sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Cuma kita yang harus menggapai itu. Itulah makanya yang terjadi di dalam Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia ditantang mau mulia atau mau mati, oleh karena dia tidak mau menyembah patung yang dibuat. Tetapi ternyata Alkitab mencatat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego sampai titik terakhir dari sebuah pilihan itu, dia tetap setia mengiring Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan.
Secara manusia dia katakan mungkin dia rugi. Kenapa? Orang sedikit berbohong kan gak apa-apa ya. Bilang aja, ya saya akan hormat kepada raja, ya saya akan tunduk. Apa sih sulitnya cuma tunduk menyembah patung kan? Raja gak tahu juga. Ya kan? Kita kadang-kadang dosa sedikit aja lah, gak apa-apa. Atau sekarang kita berdosa nanti kan minta ampun selesai. Ya kalau sempat meminta ampun. Tapi Sadrak perhatikan di situ. Dia sampai di situ. Ketika kemudian sudah dipanaskan 7 kali lipat, tetap dia ditanya, masih mau kekeh kepada Allahmu atau dia akan menyembah patung atau menyembah raja? Dia bilang tetap kepada Allah. Bahkan jawabnya, jika Allah yang kami sembah sanggup, tentu dia akan melepaskan. Tapi kalau Allah yang aku sembah tidak melepaskan juga, dia akan berbilang ini, tetapi kau tahu ya Tuhanku Raja, bahwa aku akan tetap setia kepada Allahku. Saudara perhatikan, ini yang luar biasa. Kesetiaan itu siapa sih itu yang Tuhan cari. Nah, banyak orang Kristen hamba Tuhan yang gagal ketika di tempat ini. Kenapa? Karena tidak setia. Karena orang lalu cari alternatif, cari kemudian kompensasi, padahal itu bukan jalan. Saudara perhatikan, kalau cari kompensasi, Ibrahim itu diberkati secara materi ketika dia pergi ke Mesir. Tapi dampaknya apa? Dia dipermalukan. Kenapa dia berbohong? Bener kan, Sarah ini istriku ini kan saudaraku. Apa sih salahnya kalau bilang kepada raja, dia adalah saudaraku. Bilang ya, bahwa aku saudaranya Abraham. Tentu kan akhirnya raja dibela, betul-betul mengambil Sarah. Tapi Tuhan bela bahwa nanti keturunan ilahi itu akan datang, perjanjian itu dari Sarah. Dibela. Sampai akhirnya Ibrahim dipermalukan. Apa yang kamu perbuat ini? Kenapa kamu gak ngomong? Ibrahim bilang, karena aku takut dibunuh. Perhatikan, dia korbankan harga dirinya hanya untuk supaya dia bisa selamat. Padahal kalau kita belajar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah mereka mati? Tidak. Dia dimasukkan ke dapur api dalam kondisi terikat. Yang memasukkannya mati semua. Tetapi Alkitab mencatat, bagi orang yang setia kepada Tuhan, penderitaan menurut pandangan orang, tapi bagi orang yang ada di dalam Tuhan, ada sukacita ilahi yang melampaui segala akal, akan memenuhi hati dan pikirannya. Itulah yang membuat mereka terlepas. Dan itulah yang membuat orang terheran-heran. Yang dimasukkan 3, di dalam ada 4 orang, dan mereka bercakap-cakap. Demikian juga kepada Saulus waktu itu, dan Silas dimasukin kepada penjara yang paling dalam, yang di tengah. Tapi dia tetap kekeh setia. Dia bernyanyi, dia berdoa, lalu dia memuji Tuhan. Alkitab mencatat belenggunya terlepas, pintu-pintu terlepas, membuat dia bisa dibebaskan dan bisa menyelamatkan keluarga pemimpin penjara itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Jangan sampai seperti Yakub. Kalau engkau memberkati aku, ya aku Allahku. Kalau tidak, mari kita belajar setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita. Sebab Tuhan tidak akan pernah menumpahkan janjinya. Yang ketiga, yang terakhir adalah harus melayani Dia. Saudara, ini yang seringkali kita tidak lakukan. Melayani Tuhan. Kalau kita belajar dari Kejadian pasalnya yang ke-28 ayat yang ke-20 22, perhatikan di situ, disebutkan di sini. Ya, dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kuberikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara perhatikan, Yakub berjanji, dia belum berhasil, tetapi dia sudah berjanji begini. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Maka namanya bukan Luz Gersang, tapi Betel, rumah Allah. Kesuksesan, keberhasilan, diberkati oleh Tuhan, itu dimulai ketika kita mau membangun bait Allah. Bait Allah bukan berbicara tentang bangunan saja, tetapi bait Allah itu berbicara tentang membangun tubuh kita. Dan kalau kita membangun, berbicara tentang tubuh kita, adalah membangun bait Allah. Kalau belajar dari kitab Roma, dikatakan kita harus mempersembahkan seluruh tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berbau harum di hadapan Allah. Seluruh tubuh kita ini dari ujung kepala sampai ke ujung kaki dipersembahkan. Makanya muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita membangun ini?
Firman Tuhan pada hari besok minggu yang akan kita belajar itu adalah bagaimana di dalam kitab Hagai ketika mereka mengatakan bahwa kata-kata di dalam Hagai, kenapa mereka tidak bisa membangun, karena mereka 16 tahun berhenti pembangunan bait Allah itu. Kemudian mereka berpaling, mungkin belum waktunya, saya akan membangun rumah saya sendiri. Maka kata Tuhan dalam kitab Hagai disebutkan di situ, perhatikan keadaanmu. Ada 2 kali dikatakan perhatikan keadaanmu. Dalam terjemahan lain, perhatikan cara hidupmu. Banyak orang kalau gagal kan lalu kemudian menyalahkan orang. Kalau tidak berhasil menyalahkan orang, gara-gara ini. Kata Tuhan, tidak boleh, perhatikan keadaanmu. Engkau menabur banyak, menuai sedikit. Engkau makan tetapi tidak pernah kenyang. Engkau minum tapi tidak pernah puas. Engkau berpakaian tapi tidak pernah hangat. Ayat yang ke-7 katakan, perhatikan keadaanmu. Engkau menabung tapi di pundi-pundi yang kosong. Kenapa? Karena engkau tetap membiarkan bait Allah itu menjadi tetap reruntuhan. Kenapa? Karena fokus hidup kita bukan membangun diri kita supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, tetapi kadang kita membangun satu kemuliaan dunia secara materi, mengejar yang sepermateri. Bukan itu salah. Tapi Tuhan katakan yang materi itu kecil di hadapan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran itu apa? Ayo kita membangun bait Allah. Kondisi pandemi ini, yuk kita mau belajar lebih banyak waktu untuk bisa dipakai untuk Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar membangun bait Allah. Kira-kira tangan kita ini lebih banyak digunakan untuk apa? Mulut kita ini lebih banyak digunakan untuk apa? Kaki kita digunakan untuk apa? Pikiran kita digunakan untuk apa? Itu yang membuat Yakub kemudian sejak dia bertemu dengan Allah, sejak dia konsisten komitmen untuk mengiring Tuhan, maka yang dia lakukan adalah dia mengubah kegersangan itu menjadi bait Allah. Ayo kita mau belajar melihat tubuh kita ini, pulihkan dulu untuk menjadi bait Allah, sehingga ketika tubuh kita menjadi bait Allah, di mana roh Allah tinggal diam di dalam hidup kita, apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita? Kalau Allah di pihak kita, apa yang tidak bisa dikerjakan? Ishak itu ketika dia ada di Gerar, itu kegersangan semua. Tapi dia ada menjadi bait Allah, dia taat kepada firman Tuhan. Dia tidak pergi, dia tetap menabur. Pada waktu kering dia menabur. Iya kan? Kita kadang-kadang kalau dalam kekeringan gak mau menabur. Kenapa? Nanti habis. Tapi Ishak menabur, dan waktu menabur disebutkan di situ. Maka dia pada tahun itu juga dia mendapatkan panen 100 kali lipat. Ayo kita mau belajar hari ini. Kalau tubuh kita selama ini lebih banyak mengeluh, bibirnya, telinganya mendengar gosip saja, matanya melihat hal-hal yang tidak baik, atau melihat lebih suka bukan melihat Alkitab, firman Tuhan, membaca firman Tuhan, membaca yang lain. Ya kalau baca Alkitab 5 menit sudah ngantuk, tapi lihat drama, lihat bacaan yang lain, kuatnya minta ampun. Saudara, ayo kita ubah telinga kita, mata kita, mulut kita, perasaan kita, hati kita, pikiran kita. Ya kita mau belajar memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu adalah pikiran yang taat kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Untuk itulah maka dia ditinggikan lebih tinggi dari semua, karena dia diberikan nama di atas segala nama. Membangun bait Allah. Bagaimana caranya? Ayo kita membangun persekutuan dengan Tuhan, dengan doa, dengan pujian. Kita mau belajar. Dan yang terakhir, membawa korban syukur kepada Tuhan. Perhatikan di sini. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepada Allah, kepadamu. Saya perhatikan, kalau nggak memulai dari kecil, ketika sudah besar itu berat. Kalau hamba Tuhan berbicara tentang ini, kadang banyak orang nggak berani. Kenapa? Aduh, dianggap mata duitan, dianggap mungkin ini tujuannya ke situ. Tapi kalau tidak diberitahukan juga, kita menjadi satu kesalahan. Tapi kita mau belajar, kalau bait Allahnya sudah dibangun, maka kata firman Tuhan di sini, apa sih 1/10 beratnya dibandingkan dengan mempersembahkan seluruh tubuh? Itulah makanya Yesus tidak berbicara tentang perpuluhan lagi, tapi berbicara tentang mempersembahkan seluruh tubuh, seluruh hidup kita. Dan dimulai dari apa? Perubahan di pembaharuan budi. Berubahlah oleh pembaharuan budi, pembaharuan cara berpikirmu, pembaharuan cara konsep memahaminya.
Kalau di dunia adalah berkorban yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Tetapi di dalam konsep Tuhan lebih berkat memberi daripada menerima. Sebab kalau kita menabur, itulah yang akan kita tuai dengan ukuran yang dipadatkan, kata Tuhan. Mari kita mau belajar membawa korban syukur kepada Allah. Pak, saya tidak punya uang untuk dikorbankan. Hidup kita, ucapan syukur hati kita. Ketika murid-murid sudah kelaparan, belum makan, apa yang mereka punya? Gak ada. Ada uang tapi tidak bisa, gak ada tempat untuk membeli. Kenapa? Ini di tengah padang belantara atau di tempat kegersangan dengan 1.000 orang, 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak dan wanita. Tapi Yesus katakan harus mereka beri makan. Ada murid membawa ini, ada 200 dinar, tapi mana cukup kalau dibelikan? Kita perhatikan, Yesus tidak melihat itu. Tapi yang mau Yesus berikan adalah bagaimana kita punya hati untuk memberikan dengan tulus, bukan dari jumlahnya. Saudara perhatikan, dan apa yang terjadi ketika kemudian ada orang murid membawa, ini ada 5 roti dan 2 ikan milik anak-anak. Anak-anak memberikannya dengan ikhlas karena yakin orang tua tidak akan membuat kelaparan. Dan Yesus tidak melihat 5 roti. Kalau 5 roti dan 2 ikan dibanding 200 dinar, banyak mana? Banyak 200 dinar. Dan ketika 5 roti dan 2 ikan itu dibawa kepada Yesus, Yesus tidak mengeluh, Yesus tidak menggerutu, tapi dia mengucap syukur kepada Bapa dan dia menyobek-jobek roti itu. Dan Alkitab mencatat roti dan ikannya, khususnya rotinya, Alkitab mencatat cukup untuk makan 5.000. Semuanya kenyang, yang laki-laki belum anak-anak dan wanita. Dan masih kira sisa 12 bakul. Satu murid satu bakul berarti luar biasa lebihnya. Kenapa? Ada the power of matur nuwun, ada kuasa di dalam pengucapan syukur, korban syukur. Pak, saya bagaimana mengkorban syukur, Pak? Orang sudah mau bangkrut, orang bilang sudah diponis ini bangkrut, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada harapan lagi. Bagaimana dengan keadaan Lazarus yang sudah dikubur 4 hari? Ketika datang Yesus, orang nyalahkan kepada Yesus, andai saja engkau datang kemarin, tentu adikku tidak mati. Tapi Yesus katakan dia tidak mati, dia akan bangkit. Iya, besok bangkit pada kebangkitan. Orang tidak percaya terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan. Yesus menangis dan dia pergi ke kubur. Apa yang lakukan Yesus? Buka tutup kubur. Buka dulu yang mengunci hati ke bau busuknya itu. Sudah perhatikan. Dan ketika pintu dibuka, apa yang lakukan Yesus? Dari Yohanes pasal 11. Dan Yesus menengadah, dia berkata kepada Bapaknya, aku mengucap syukur kepadamu Bapa, karena engkau selalu dengar doaku. Korban syukur, baik itu lewat pujian, lewat materi kalau punya, kita akan memberikan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin karena sudah berbau busuk, sudah ditutup menjadi mungkin. Yang menurut orang itu bangkrut, tidak akan bangkit lagi. Tapi ketika kita mengucap syukur, Lazarus bangkit kembali dan dia hidup kembali. Kuburnya menjadi kubur kosong. Apa yang tidak mungkin hari ini? Kalau kita mulai menggerutu, ayo kita mulai belajar untuk mengucap syukur. Kalau kita tidak punya yang banyak, Tuhan tidak melihat banyaknya. Ketika Yesus ada di bait Allah dan dia melihat orang memberikan persembahan, dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian mana persembahan yang paling banyak? Yesus tidak melihat jumlah, tapi Yesus melihat kerelaan hati. Janda yang miskin yang hanya memberi 2 peser itu, dia memberi dari seluruh hidupnya, seluruh yang punya dari kehidupannya. Saudara, mari kita belajar dari kondisi ini. Kita tidak mengeluh, tetap bersyukur kepada Tuhan. Jika ada orang yang harus kita perhatikan, ayo kita beri. Pak, saya tidak punya materi, kita bisa memperhatikan dengan hidup kita, dengan tenaga kita, dengan bimbingan kita. Mari kita mau belajar. Itulah yang membuat kemudian Yakub diberkati. Dan Yakub diingatkan untuk menunaikan nazarnya itu. Dan Yakub kembali dibawa pulang. Sehingga membuktikan Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia menepati janjinya, yang membuat orang yang ada di dalam Tuhan hidupnya merdeka. Kita percaya kalau kita setia kepada Tuhan, kita ada di dalam Tuhan, kemerdekaan yang sejati akan kita terima karena dialah sumber kemerdekaan itu. Kita akan berdoa bagi bangsa kita, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Kita nyanyikan pujian ini tuh. Haleluya Yesus. Glory haleluya Tuhan. Dari tempat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa bagi bangsa kami, bagi kota kami, kota tercinta di mana Tuhan tempatkan, di mana kami berada hari ini.
Haleluya Tuhan. Kami umat, kami sudah dikatakan glory, haleluya. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa, biar belas kasih-Mu Bapa kan bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu. Kita dari awal nyanyikan pujian ini, kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa yang bertambah nyata, dicurahkan atas kami. Lawatlah umat-Mu, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta. Sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Dengar doa kami. Inilah kerinduan kami bagi bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur buat kemerdekaan bangsa kami ke-75. Kami bersyukur buat kota di mana Tuhan tempatkan kami. Bukan satu kebetulan Tuhan. Biarlah kemerdekaan yang sejati, yang hakiki itu menjadi milik kami. Merdeka bukan karena semua berlimpah, tetapi Yakub dimerdekakan pertama kali ketika dia berada di dalam pergumulan dan dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia bisa mengiring Tuhan, setia kepada Tuhan, melayani Tuhan. Maka Yakub dipulihkan dengan luar biasa. Biarlah ini menjadi introspeksi bagi kami hari ini Tuhan. Kalau hari-hari ini kami kurang bersyukur kepada Tuhan, kami lebih banyak takut, lebih banyak khawatir. Tapi hari ini kami mau belajar untuk mengubah tubuh kami ini menjadi bait-Mu yang kudus. Kami membangun
membangun bait Allah, sehingga tubuh kami benar-benar menjadi bait Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi awal untuk kami berkata kepada hidup kami, ini bukan tanah lus, tetapi ini adalah Betel, bait Allah. Kami mau berkata kepada tempat di mana tempat kami berada, ini adalah Betel, bait Allah, sehingga pemulihan diawali dan terjadi di tempat di mana kami berada. Rumah tangga kami dipulihkan, pribadi kami dipulihkan, akan berdampak kepada lingkungan kami. Lingkungan kami dipulihkan akan terus yang lebih besar, sehingga kota kami dipulihkan. Dan kalau kota kami dipulihkan, akan berdampak menjadi negeri kami dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk Indonesia, kami percaya untuk negeri-negeri di mana hamba-hambamu hari ini boleh mendengar, boleh bersama-sama ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat atas negeri kami. Berkati negeri kami, berkati pemimpin kami, berkati aparat keamanan yang ada, berkati ekonomi negeri kami ini Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau tidak membiarkan negeri kami ini terpuruk. Kami percaya Tuhan, dalam kondisi seperti ini, inilah waktunya untuk Tuhan menyatakan kuasa-Mu. Khususnya bagi kami Tuhan, umat-Mu. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam studi kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Kami rindu menggenapi firman-Mu Tuhan. Ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkannya bagi kami. Kami sungguh percaya akan firman-Mu, dan Tuhan memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami tidak melihat keadaan usaha kami yang mungkin hari dalam kondisi yang terjepit, tapi sungguh kami percaya di dalam Tuhan, ketika kami mengucap syukur, 5 roti 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, bahkan belum anak-anak dan perempuan, masih sisa 12 bakul. Kuburan Lazarus yang sudah ditutup dan berbau busuk 4 hari di hadapan Tuhan, ketika mengucap syukur, maka ada kuasa yang luar biasa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Dan Tuhan berkata, semuanya mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Demikian juga kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam keterbatasannya, dia tetap konsisten dan dalam komitmennya untuk setia kepada Allah. Maka justru penderitaan yang dia hadapi bukan mengantarkannya kepada maut, tetapi justru kepada keberhasilan. Bahwa keputusan untuk setia, itulah yang membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego dipromosikan oleh Tuhan dari orang biasa menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Biarlah ini menjadi bagian kami umat-Mu Tuhan, menjadi pribadi yang setia, trust and obey kepada Allah. Inilah yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, dan biarlah kasih anugerah penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan terus menyertai memberkati hidup kami mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selain kasih dalam Tuhan, kita bersyukur, dan kita akan berjumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang. Kita akan kembali kepada kitab Ezra, dan kita akan belajar tentang mata dan tangan yang tidak kelihatan. Kita bersama-sama belajar. Untuk itu kita bersyukur dan terima kasih. Selamat malam dan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jadi duta kerajaanmu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah negeri kami. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh